Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Kamis 15 Januari tahun 2026, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 7 ayat 14 sampai 24. Yohanes pasal 7 ayat 14 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat, sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Dengan tema menghakimi dengan adil. Perikop kita saat ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus mengajar di dalam bait Allah ayat 14. Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan hikmat sehingga orang-orang Yahudi menjadi heran karena yang mereka tahu Dia itu bukanlah orang yang berpendidikan seperti mereka di ayat 15. Karena itu Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa ajarannya itu berasal dari Bapa yang telah mengutusnya. Ia juga mengajak mereka semua untuk tidak menghakimi hanya dengan dasar apa yang tampak, tapi perlu untuk bersikap adil di ayat 24. Lalu apa yang dimaksud Tuhan Yesus perihal menghakimi dengan adil? Kata menghakimi yang digunakan Tuhan Yesus dalam perikop ini dalam teks aslinya dalam Yunani krino, artinya adalah menilai, membedakan dan menghukum. Jika disesuaikan dengan konteks bacaan, dapat dimengerti bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah tentang bagaimana menilai seseorang. Jangan terlalu cepat menyalahkan orang lain tanpa menyelidiki dengan baik. Tertulis, jangan menghakimi menurut apa yang tampak, ayat 24. Hal ini menunjukkan bahwa penghakiman bukanlah tindakan yang sepenuhnya dilarang, asalkan dilakukan dengan cara yang benar dan adil. Selain itu, menghakimi dan menilai terdengar sama, tapi sesungguhnya berbeda. Artinya boleh menilai, tetapi jangan terburu-buru menghakimi. Dengan demikian, anak Tuhan akan lebih bijak mengendalikan pikiran dan penilaiannya terhadap seseorang. Dalam hidup ini, ada saja situasi di mana kita dituntut untuk menilai baik atau tidaknya sesuatu atau seseorang. Disinilah hikmat dari Tuhan kita butuhkan agar kita tidak terburu-buru menghakimi saat menilai. Tugas kita sebagai anak Tuhan adalah menyadarkan, bukan mencari-cari kesalahan orang lain, bukan pula menjatuhkan dan mempermalukan orang lain. Waspadalah jika kita terlalu banyak menghabiskan waktu menilai orang lain, kita menjadi kekurangan waktu untuk mengasihi mereka. Jika ada yang berbuat salah, tegurlah dan ajarlah dalam kebenaran, agar kita bersama-sama dimenangkan di dalam Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Mampukan kami Tuhan untuk boleh saling bertumbuh, mendukung dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Mampukan kami jika ada orang yang salah, kami boleh menegur dan mengajar dalam kebenaran, agar kami berdua bersama-sama dimenangkan di dalam Tuhan. Mampukan juga kami Tuhan untuk fokus melihat diri kami, apakah ada kekurangan dalam diri kami. Biarlah waktu kami tidak habis hanya untuk mencari-cari kesalahan orang lain dan menjatuhkannya dan mempermalukannya di muka umum.
Mampukan kami juga Tuhan untuk tidak mudah menghakimi orang lain dengan apa yang kami lihat. Kami rindu Tuhan untuk menjadi pewarta kasih-Mu dan kami percaya Engkau selalu memperlengkapi kami menjadi lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.